Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aureli. Bersama rekan saya Hesti, Jody, Haikal, dan Afra. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Evaluasi Pengaruh SMOTE terhadap Kinerja Model Regresi Logistik dengan seleksi variabel menggunakan algoritma genetika dalam prediksi penyakit jantung. Berikut merupakan outline yang akan kami presentasikan pada hari ini, yaitu pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Baik untuk pendahuluannya, analisis klasifikasi merupakan salah satu pendekatan dalam analisis data yang bertujuan untuk mengelompokkan observasi ke dalam kategori atau kelas tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis klasifikasi ini bekerja untuk memahami pola dalam data dan memprediksi kategori data baru. Namun, terkadang masalah yang ada di analisis klasifikasi merupakan imbalance class atau ketidakseimbangan kelas. Maka dari itu, dilakukan balancing dengan menggunakan SMOTE dan dilakukan analisis data dengan regresi logistik dikarenakan data yang dimiliki adalah data biner. Kemudian untuk algoritma genetika merupakan metode optimasi dengan membentuk populasi individu dan mengembangkan melalui mekanisme seleksi tertentu untuk memaksimalkan nilai fitness. Algoritma genetika sendiri unggul dalam menangani permasalahan kompleks dan mengoptimalkan berbagai jenis fungsi objektif, baik itu balance maupun imbalance, linear maupun non-linear, kontinu maupun discrete. Kemudian untuk fokus permasalahan kami, yaitu penyakit jantung, menurut WHO pada tahun 2019, penyakit jantung menyebabkan 32% dari total penyebab kematian global. Hal ini juga terus meningkat di Indonesia, sehingga prevalensi penyakit jantung terus meningkat menurut Kemenkes RI. Kemudian, penyakit jantung sering terdeteksi saat stadium lanjut karena kurangnya deteksi dini, sehingga dibutuhkan solusi prediktif yang akurat dan efisien agar risiko penyakit dapat diidentifikasi lebih awal dan diintervensi medis bisa dilakukan tepat waktu. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan model regresi logistik dengan SMOTE maupun tanpa SMOTE, kemudian dilakukan uji efektivitas seleksi variabel berbasis algoritma genetika, dan mengukur performa melalui akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas. Berikut merupakan alur analisis kami, dimulai dari eksplorasi data, lalu pembagian data yang menghasilkan data latih dan data uji, dan dilakukan balancing menggunakan SMOTE pada data latih. Lalu seleksi peubah menggunakan algoritma genetika terhadap data yang di SMOTE dan yang tidak. Lalu dilakukan permodelan menggunakan regresi logistik. Nah, hasilnya kami evaluasi menggunakan nilai akurasi, sensitivitas, spesifisitas, sehingga didapatkan model terbaik. Data yang kami gunakan bersumber dari Centers of Disease Control of Prevention 2020. Kami menggunakan 500 amatan dengan 16 perubahan penjelas dan 1 perubahan respon, yang kami bagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Model yang kami gunakan adalah regresi logistik, karena model ini mampu memodelkan peluang kelas pada variabel kategori. Selanjutnya ada SMOTE yang merupakan solusi untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas dengan menciptakan data set dari kelas minoritas melalui interpolasi. Di mana langkah-langkah dari SMOTE sendiri dapat dilihat pada proses berikut, dimulai dengan pencarian satu sampel dari kelas minoritas, selanjutnya dilakukan pencarian ke tetangga terdekat, yang kemudian dipilih salah satu secara acak. Dan berdasarkan sampel asli dan tetangga yang terpilih, dibuatlah rata titik baru dengan menentukan titik acak di sepanjang garis yang menunjukkan keduanya. Proses ini diulang hingga jumlah sampel pada kelas minoritas menjadi seimbang dengan jumlah sampel pada kelas mayoritas. Selanjutnya ada algoritma genetika. Dalam penelitian ini, populasi awal terdiri dari kromosom yang dibentuk secara acak yang masing-masing representasikan 16 gen biner yang mencerminkan fitur atau peubah. Evaluasi model regresi logistik berdasarkan nilai KI. Proses evaluasi mencakupi seleksi 5 kromosom terbaik berdasarkan nilai fitness. Kemudian dikombinasikan menggunakan single point crossover guna untuk menghasilkan kromosom baru, serta dilakukan mutasi secara acak dan siklus diulang sebanyak 100 kali. Tujuan dari algoritma genetika adalah untuk meningkatkan nilai fitness model dan menggunakan nilai X. Evaluasi model dilakukan dengan confusion matrix pada data uji, yaitu akurasi, tes, dan selanjutnya kita masuk ke bab hasil dan pembahasan. Dari hasil evaluasi awal terlihat adanya ketidakseimbangan kelas yang cukup signifikan. Terlihat pada bar chart sebanyak 409 data termasuk dalam kelas tidak terdiagnosis atau 0, sedangkan 51 data masuk dalam kelas atau terdiagnosis. Tidak seimbang ini berisiko menimbulkan bias model
di mana model cenderung mengklasifikasikan data kelas prioritas dan mengabaikan kelas minoritas. Selanjutnya ada SWOT, distribusi data spesies setelah dilakukan proses SWOT menghasilkan distribusi yang sama seperti yang terlihat pada baca berikut yang menunjukkan bahwa jumlah data pada kedua kategori masing-masing berjumlah 300 data atau setara dengan 50% dari total data. Yang mana datanya sebanyak menggunakan replacement dan berikut dapat dilihat tabel hasil akhir data setelah. Langkah berikutnya yaitu dilakukan seleksi peubah per data sebelum dilakukan SMOTE. Dapat diamati bahwa pada grafik, penurunan nilai fitness terjadi secara bertahap dan stabil. Nilai fitness yang dimaksud merupakan nilai AIC. Lalu, dapat diamati pada grafik bahwa nilai fitness pada generasi ke-80 hingga ke-100 menunjukkan nilai yang sudah konvergen, atau nilai AIC terkecil pada tabel dapat diamati yaitu sebesar 212,018. Lalu, setelah itu, lakukan seleksi peubah penjelas menggunakan algoritma genetika didapatkan bahwa peubah yang terpilih yaitu ada 6, X4, X6, X8, X9, X12, dan X15, dan peubah-peubah yang signifikan terhadap penyakit jantung yaitu ada 3, X6, X8, 1, dan X12. Lalu dapat dilihat bahwa X8 itu adalah peubah dengan kontribusi yang paling tinggi terhadap penyakit jantung, yaitu dengan peluang X8 atau seseorang dengan berjenis kelamin laki-laki itu berisiko 5 kali lebih besar mengalami penyakit jantung dibandingkan dengan perempuan. Baik, untuk selanjutnya dilakukan pemilihan untuk model yang kedua, yaitu model dengan proses SMOTE. Dapat terlihat pada gambar berikut, terlihat bahwa plot rata-rata nilai fitness tidak jauh berbeda dengan model tanpa SMOTE. Namun, dapat terlihat juga bahwa nilai fitness terbaik yang diperoleh melalui model yang mempertimbangkan SMOTE didapatkan nilai yang lebih tinggi AIC-nya, yaitu 553,360, yang mana nilai ini 2 kali lipatnya dari model tanpa SMOTE. Dan didapatkan juga bahwa model ini mengalami konvergen yang lebih lama, yaitu model ini baru konvergen pada generasi ke-85. Selanjutnya dapat terlihat juga bahwa nilai rataan fitness setiap generasi dengan SMOTE pada tabel di sebelahnya dari generasi 1 hingga ke generasi 100. Selanjutnya dilakukan pemodelan dengan generasi terbaik didapatkan hasil melalui regresi logistik, melalui genetik algoritma terpilih ada X2, X4, X5, X6, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X15, dan juga X16. Yang mana model ini dilakukan evaluasi terhadap setiap kromosomnya yang pada masing-masing peubah untuk menilai apakah generasi tersebut telah mencapai kondisi konvergen. Dan dapat terlihat pada tabel di sebelahnya bahwa nilai kromosom di setiap peubahnya sudah homogen, yang mana menandakan bahwa model tersebut sudah konvergen. Dan didapatkan peubah signifikan melalui regresi logistik, yaitu X2 kategori 1, X6, X8 kategori 1, X11 kategori 1, X12, X13 kategori 0 hingga kategori 3, X15 kategori 1, dan juga X16 kategori 1, dengan perolehan odds rasio tertinggi diperoleh oleh peubah yang signifikan, yaitu X13, yang mana X13 ini merupakan X13 kategori 0 yang merupakan kesehatan general yang buruk, yang menandakan bahwa jika pasien memiliki kesehatan general yang buruk, memiliki kemungkinan atau peluang sebesar 23 kali lebih besar memiliki penyakit jantung dibandingkan kategori lainnya. Next. Setelah melakukan pemodelan tanpa SMOTE dan juga dengan SMOTE, dilakukan perbandingan dari akurasi, sensitivitas, dan juga spesifisitasnya. Dapat terlihat bahwa nilai akurasi data dengan SMOTE dan tanpa SMOTE dimiliki nilai yang lebih tinggi, yaitu tanpa SMOTE sebesar 0,88 pada data uji. Namun akurasi saja tidak cukup untuk menilai model pada data yang tidak seimbang, karena dapat terlihat bahwa di model tanpa SMOTE memiliki sensitivitas yang sangat tinggi, namun nilai spesifisitasnya sangat rendah, yang mana model ini cenderung mengklasifikasikan semua pasien sebagai yang sakit atau memiliki penyakit jantung. Dalam bidang kesehatan, nilai sensitivitas yang tinggi yang menandakan bahwa deteksi penyakit yang lebih baik, yang mana semakin tinggi nilai sensitivitas model, maka model akan semakin baik. Namun jika spesifisitasnya terlalu rendah, maka akan terindikasi banyaknya kasus false positif, atau akan banyak pasien yang tidak terindikasi, yang aslinya tidak sakit akan terindikasi sebagai sakit, yang mana nantinya akan menimbulkan kecemasan
dan pemeriksaan yang tidak perlu ke tenaga kesehatan. Oleh karena itu, dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, performa yang lebih seimbang, nilai akurasi dan spesifitas yang sudah cukup baik di model dengan SMOTE dipilih, dan juga nilai spesifitasnya yang tidak terlalu rendah dipilih sebagai model terbaik. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan yaitu bahwa penerapan SMOTE itu dapat digunakan untuk menyeimbangkan kelas respons secara efektif. Lalu, model dengan SMOTE itu lebih seimbang dalam mendeteksi kasus positif dan dapat mengklasifikasikan lebih adil dan representatif terhadap kedua kelas, yaitu penyakit jantung yang terkena penyakit jantung maupun yang tidak. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan. Terima kasih banyak atas perhatian.